Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Akhirnya terjadi ribut lagi antara Sugik Nur Raharja dan Bambang Tri. Bahkan Sugik dibentak oleh Bambang Tri. Dan ada satu fakta bahwa apa yang diucapkan oleh si Bambang itu bohong. Dan itu langsung dikonfirmasi oleh Sugik Nur Raharja. Tetapi aneh, ketika mereka sudah tahu bahwa selama ini si Bambang Tri itu berdusta, kurang waras, masih percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Ini yang keanehan paripurna. Di satu sisi mereka mengakui bahwa apa yang diucapkan oleh Bambang Tri itu bohong, tapi di sisi lain dia masih percaya juga isu yang digembar-gemborkan oleh si Bambang Tri. Kebohongan yang digembar-gemborkan oleh si Bambang Tri. Ini kan kekoplakan yang sempurna. Bahkan ngancam-ngancam bawa-bawa Tuhan akan dilaknat itu JPU itu. Itu apa sih ini? Ya Allah. Kita coba cek nih ya, pengakuan Sugik Nur Raharja ribut antara dirinya dan Bambang Tri. Dan ucapan si Egy Sujana yang somplak luar biasanya. Saya udah 4 bulan nggak berbincang-bincang sama Bambang Tri ya. Tapi kita nggak pernah bertengkar, kita nggak pernah berantem fisik, nggak. Hanya memang apa ya? Nggak cocok lah. Udah nggak cocok gitu aja ya. Satu tak kasih bocoran nih, biar nggak kan di medsos tuh macam-macam beritanya. Ini bocoran ya. Suatu ketika Isa ya, jam-jam 9 malam lah ya, setelah Isa di lantai 15 di Bareskrim nih, Bareskrim ya. Saya sama Bambang Tri di situ melengkapi berkas Ibu Eli. Saya ditunjukkan oleh penyidik, ada foto, Gus, ini foto. Ini foto tentara yang katanya Bambang Tri jarinya 4. Coba lihat, ternyata kan jarinya 5. Paham nggak maksud saya? Ngerti. Penyidik menunjukkan foto ke saya. Loh, kan otomatis saya spontan, kaget saya. Ini katanya Bambang Tri jarinya 4, ternyata 5. Coba lihat Gus. Masa Gus masih percaya sama Bambang? Spontan foto itu tak tunjukkan ke Bambang. Apa responnya? Mas Bambang, ini fotonya. Katanya sama 4. Saya dibentak sama Bambang Tri sambil melotot. Ngapain ada nunjukkan foto ini ke saya? Apa maksudnya? Seumur-umur saya nggak pernah dibentak orang, teman-teman ya. Bambang Tri ini saya sayangi, saya hormati. Kok tiba-tiba bentak saya? Saya punya foto yang versi 4. Mau apa? Gitu. Setelah bentak saya, penyidiknya dibentak juga. Kamu ngapain nunjukkan foto ini ke Gus Nur? Apa maksudnya? Ayo taruhan sama saya, sama penyidiknya berantem. Kalau ternyata jarinya 4, kamu mau apa? Setelah bentak saya, bentak penyidik. Penyidik itu namanya lupa, dia yang antarkan surat ke rumah saya. Sejak itulah 190 derajat mindset saya, paradigma saya berubah tentang Bambang Tri. Itu kejadian 4 bulan lalu. Ya waktu di Bareskrim. Ya Allah, salah saya. Pak, infonya dari mulai di Polda hingga sini juga sempat terjadi ketidakcocokan juga di Ya dalam mulai tahanan. dari Bareskrim, ya kan? 4 bulan lalu. Ya, sejak itulah intinya, sejak kejadian itu saya coba masa saya dibentakkan, siapa dia kok bentak saya gitu. Tapi setelah itu sudah nggak pernah bicara, saya selalu minta pisah kamar. Ya sepatah dua patah, tapi dia tetap minta rokok ke saya. Sampai di sini pun dia masih minta rokok ke saya. Ini udah hampir 2 minggu dan dia nggak minta rokok ke saya. Gitu teman-teman ya, ini yang terjadi. Jadi saya nggak ada konflik sama Bambang, hanya hati yang paling dalam. Wah, saya nggak bisa ini sama orang ini nih. Dan dia bentak saya. Dan itu foto yang saya lihat memang 5 jarinya, 10 begini dia, yang pas pampres itu. Gitu teman-teman ya. Jadi ijazah Jokowi itu produknya Bambang Tri, domainnya dia. Saya host, saya ngundang dia. Pasal 143 loh. Saya Jelas ya. Itu menerangkan bahwa dakwaan jaksa mesti lengkap, 1. Kedua mesti cermat, 3 mesti jelas. Nah, dakwaan jaksa dengan fakta di persidangan tidak pernah menghadirkan ijazah asli Jokowi, itu artinya dia tidak lengkap, tidak cermat, tidak jelas.
Menurut pasal 143 harusnya sudah dibatalkan oleh hakim, batal demi hukum. Tapi hakim tidak pernah mengindahkan itu, dan juga kita minta penangguhan penahanan juga tidak pernah dikasih. Berarti dugaan saya ini sudah satu settingan. Ya, karena saya tanya sama jaksa, kenapa kamu tidak ada ijazah aslinya? Ya dari polisinya begitu. Loh, kalau polisinya begitu kan berarti tidak lengkap, tidak jelas, tidak cermat, mesti dikembalikan, namanya P19 ya, belum pantas jadi P21, artinya belum boleh masuk ke pengadilan. Itu ilmu hukum. Kenapa juga ilmu hukum terus boleh masuk ke pengadilan dan hakimnya menerima, melayani lagi. Nah, waktu Rocky Gerung tampil udah dijelaskan ini dungunya jaksa ya, saya juga tekankan begitu. Berarti kalau sidang ini terus jalan, ini semuanya dungu gitu loh. Nanti putusannya pun kalau nanti menghukum Gus Nur, putusannya amat sangat dungu dan blow on dan membuat kita ini cedera secara ilmu hukum. Saya ilmu hukum mampu mengatasi mereka semua, bukan saya sombong. Nah, inilah saya kira kezoliman yang luar biasa di bulan puasa. Kalau Gus Nur doanya baik-baik aja, saya doanya diazab nih. Kalau hakim sampai memutuskan diazab oleh Allah, jaksanya juga begitu. Coba kau lihat nanti dalam waktu dekat, azab Allah akan tiba pada mereka. Dalil saya surat Yunus ayat 88, doa Nabi Musa yang menghendaki Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Nah, sekarang saya doa itu saya pakai dasar saya surat Yunus ayat 88. Semoga hakim jaksa yang zolim ini dibinasakan oleh Allah. Amin. Artinya dengan tidak menunjukkan ijazah asli ini, Iya, masih berkeyakinan bahwa ijazah Jokowi palsu gitu, Udah Pak? pasti dong, itu karena pakai, kan saya udah terangkan tadi, hukum itu 1 fakta, 2 data, 3 logika. Kalau fakta sudah membuktikan tidak ada ijazah asli, datanya juga tidak menunjukkan adanya ijazah asli, logika kita mengatakan apa? Ya palsu dia. Mana ini kan tuntutnya yang sama ini. Berarti kan didudukan dengan perkara yang sama juga. Ya, itulah kebodohan dan kedunguannya gitu loh. Kenapa? Kan tadi Gus Nur sudah bilang, kan perkaranya beda. Gus Nur statusnya host, Bambang Tri narasumber. Itu kan sudah peristiwa hukumnya beda, akibat-akibat hukumnya juga mestinya beda. Ini sidangnya dijadiin satu, coba. Kemudian tumpang tindih, Bambang Tri tidak punya saksi satupun. Gus Nur mampu menampilkan saksi, ada saksi ahli, 3 saksi ahli, saksi ahli pidana, ya, saksi ahli filsafat, dan saksi ahli bahasa, ya, bahasa, profesor. Nah itu jadi dari kesaksian ahli yang ditampilkan untuk Gus Nur harusnya bebas dimiliki. Somplak gak kira-kira itu? Coba bayangkan. Itu kali lagi, di satu sisi si Sugik mengakui bahwa apa yang diucapkan oleh si Bambang Tri itu adalah dusta, itu adalah bohong. Tapi di sisi lain, si Egy Sujana sebagai kuasa hukumnya masih berkeyakinan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Udah jelas-jelas dia ahli berbohong si Bambang tuh, masih percaya. Ini kan gila. Ini kan gila. Bahkan dia mengutuk JPU. Astagfirullahaladzim. Membawa Allah untuk mengutuk seseorang. Kita lihat di waktu yang dekat akan datang azab Allah. Ente siapa? Ngatur-ngatur Allah. Goblok. Ini orang yang kurang ajar, yang gak sopan kayak gini nih. Allah juga diatur oleh mereka. Apalagi manusia, apalagi presiden, apalagi kuasa hukum, apalagi JPU, apalagi hakim. Berani itu mereka. Allah juga mereka berani atur. Seolah-olah Allah itu bisa disuruh oleh mereka. Seolah-olah Allah nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lihat di waktu dekat. Lihat aja, kita lihat aja ya. Kita lihat aja di waktu dekat akan terjadi apa kepada JPU. Atau kepada diri si Egy. Kan dia ngomong di waktu dekat akan datang azab Allah kepada JPU. Kita lihat, benarkah Allah mau disuruh oleh si Egy Sujana? Kurang ajar nih namanya. Disuruh Allah untuk mengazab seseorang oleh si Egy, coba bayangkan. Udahlah. Faktanya kita sebagai masyarakat harus paham, si
Bang Bang itu bohong, itu fakta. Faktanya itu pengakuan si Egy juga, si Bang Bang tidak mampu menghadirkan satupun saksi, satupun, nggak bisa. Artinya ini kan sumber awalnya si Bang Bang permasalahan ini. Lalu dia nggak punya saksi, lalu dia berbohong, lalu Anda masih percaya. Ini kan goblok. Anda sudah tahu bahwa si Bang Bang berbohong, lalu Anda masih percaya. Ketololan yang sempurna ini namanya. Ini otak, di mana otak? Harap masyarakat untuk cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.